Besoknya ibunya datang kepada kami ke rumah. Tahu ikan gagu? Ikan gagu tahu? Model kayak sembilang atau belukang itu. Datang bawa satu plastik, satu kresek mungkin hampir sekilo atau 2 kilo. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Beb, ini hadiah buat Eka. Loh, hadiah apa? Alhamdulillah, Beb. Habis ikut Eka Maulid semalam, anak kami berubah. Yang mana anak ini dulu nggak pernah pesantren, masuk tahfidz di tempat kita belajar, ajak maulid, dengar maulid, habis dengar maulid dia dengar tausiah. Habis itu makanya saya sangat menyayangkan kalau ada orang tua di sini anaknya nggak diajak untuk maulid, anaknya nggak dikenalkan untuk hadir maulid seperti ini. Karena bapak-bapak sekalian, kalau kita nggak bisa nyeramah dia, biar ustadz yang nyeramah mumpung di acara seperti ini. Kalau kita nggak bisa ngajarkan maulid Nabi, mudah-mudahan para munsyidun ini yang mengajarkan sholawat kepada mereka. Terus apa? Besoknya ibunya datang kepada kami ke rumah. Tahu ikan gagu? Ikan gagu tahu? Model kayak sembilang atau belukang itu. Datang bawa satu plastik, satu kresek mungkin hampir sekilo atau 2 kilo. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Beb, ini hadiah buat Eka. Loh, hadiah apa? Alhamdulillah, Beb. Habis ikut Eka Maulid semalam, anak kami berubah. Berubah? Kenapa kata saya berubah jahat? Dah, alhamdulillah sekarang cium tangan. Kenapa cium tangan? Kemarin dia dapat berkat, dapat kresek, apa bahasa kita nih? Dapat hadiah, pulang bawa nasi kotak. Sampai dia bilang, mak dulu yang makan, kalau mahlah makan baru ku sisa. Sebelum ini tidak pernah macam tuh, Beb. Tinggal pergi, ngempas pintu, asal makan dia kenyang sendiri, tidak pernah mikirkan orang tua. Saya bilang, kok bisa seperti itu? Kata dia cerita, aku habis ikut ustadz semalam, ikut hadir majelis maulid, mendengarkan cerita Nabi bahwa Nabi begini dan begini dan begini. Akhirnya aku pun ikut dan meniru Nabi serta mentaladani Nabi. Bayangkan, dapat anak kecil, ini terbukti, ini nyata, orangnya masih hidup. Dan kita apa? Orang tua yang harusnya lebih berpikir lagi, yang harusnya lebih berakal lagi, tapi pulang ya tinggal pulang saja. Dan tidak sampai di situ. Ini kejadian menimpa diri Al-Fagir. Makanya keberkahan hadir di majelis ilmu, pertama menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang akhlak Nabi yang harus dan lazim serta wajib untuk kita teladani dan kita ikuti serta kita amalkan. Kejadian kemarin Jumat kemarin lagi, Al-Fagir ada bertabrak dengan sopir sawit, truk mobil sopir sawit. Mungkin sebagian jamaah ada yang tahu. Tabrak kita, sempat terjadi bertegang urat. Kita mau bawa ke polsek karena kita nggak salah. Mungkin kesalahan diri dia. Dia nggak mengaku. Dia bilang kesalahan diri kita. Oke. Wah, sempat tegang urat, sempat apa bahasa kita agak ada cekcok sedikit. Kita selesaikan di polsek aja. Gimana ini? Ambil jalan tengahnya. Akhirnya sudah. Tiba-tiba dia kabur. Kita cari, akhirnya dapat. Sudah siap dikepung, sudah siap untuk didatangi, sudah siap ini beberapa jamaah sudah siap untuk mendatangi orang ini meminta pertanggungjawaban. Saya ambil mikir di jalan. Ini berkat hadir majelis Gurunda Al-Habib Muhammadul Bagir bin Yahya Al-Kaf, majelis Al-Habib Fulan, Guru Fulan, Ustadz Muhammad. Ini berkat duduk di majelis, dapat ilmu kita kemarin teringat kembali. Seakan-akan otak kita ini playback. Kembali lagi ingat kejadian Nabi Muhammad waktu memaafkan orang. Nabi Muhammad dicekek orang, Nabi Muhammad maafkan. Nabi Muhammad ketika mendapat ini, Nabi Muhammad duluan yang datang untuk minta maaf. Nabi Muhammad dijahati orang. Dalam hati saya, kalau Nabi Muhammad saja, orang yang paling mulia di muka bumi ini, bisa memaafkan orang, apa artinya saya? Kok saya masih menyimpan dendam? Kok saya masih menyimpan rasa tidak suka? Kok menyimpan rasa ingin bagaimana caranya membalas orang tadi? Wah, saya ini makhluk terkutuk, sama kayak setan yang gak senang sama Nabi Adam. Bagaimana caranya Nabi Adam biar celaka dan anak keturunannya? Akhirnya saya berpikir di jalan itu, teringatlah cerita Al-Habib Muhammadul Bagir ketika ada salah satu cicit keturunan Nabi Muhammad, yaitu Al-Habib Muhammadul Bagir. Beliau ketika sholat pulang dari masjid, ada salah seorang jamaah yang emang benci sama beliau, diejek, dikatain, difitnah, diomong kotor, bahasa kita dinyarutin di depan mukanya.
Apa yang terjadi? Ini diam saja Habib ini. Sampai rumah, dia nyesel. Sudah dia baca zikir segala macam, dia nyesel. Kenapa? Kalau kita kan nyesel, ngapa tidak kita balas? Kenapa nggak kita lawan? Dia nyesel, ngapa aku nggak maafkan dia waktu lagi di depan mukaku tadi? Nunggu di rumah baru dia maafkan. Pas buka pintu, aku sudah memaafkan dia. Habis itu dia nyesel, kenapa nggak tadi waktu dia ngeroceh, waktu dia ngomel, aku maafkan. Saya belajar dari situ. Makanya berkat ada guru, berkat menghadiri majelis taklim. Akhirnya malam itu saya masih seakan-akan ada beban. Saya ingin ketemu sama orang yang nabrak itu. Saya cari rumahnya, dapat. Saya datangi rumahnya, nggak ada. Saya datangin kadesnya, nggak ada. Akhirnya kata orang-orang, dia berada di pos sawit, Tangkulak sawit. Saya datangin dengan mobil saya yang penyok. Mereka sudah ketakutan. Pikir mereka saya pengen minta ganti rugi. Kaget mereka ketika mengetahui saya datang ke sini bukan untuk minta ganti rugi atau apa. Saya pengen damai, saya pengen islah, saya pengen bersalaman, saya pengen minta maaf kalau saya yang salah. Saya ingin, ternyata mereka langsung, ya Allah, ternyata apa ya? Tidak ada sesuatu yang bisa merobohkan kejahatan, kedengkian, kesombongan kecuali dengan akhlak. Ya Allah, pikir mereka sudah siap-siap nih. Rame temannya sudah siap berdiri dengan mulut yang sudah, wah kayaknya mau bakal terjadi adu jotos-jotosan nih. Dan saya bilang, enggak, saya mau ketemu sama Nabi Muhammad, mau merangkul, mau memeluk dia. Enggak usah dipikirin, mobil hanya berapa sen. Yang penting saya masih selamat, masih bisa dicari uang ini, saya bilang. Ya Allah, dia langsung, Masya Allah, kamu ini Habib yang kembar itu kan? Langsung baik, ahlan wa sahlan. Coba kalau kita seandainya kita teruskan datang untuk melawan, akhirnya apa yang terjadi? Perang kampung. Yang saya ikut siapa? Anaknya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diludah, Nabi Muhammad dilempar kotoran, Nabi Muhammad diejek, Nabi Muhammad datang dengan membawa oleh-oleh untuk menjenguk orang tadi. Setelah mendapatkan ilmu dari majelis maulid seperti ini, amalkan, praktekkan, bukan hanya dengar, pulang, habis itu hilang. Dan ajarkan kepada anak kita. Dan istri saya ketika mendengarkan kabar saya tabrakan, mungkin saya sudah ketakutan. Mobil penyot, bini ngeroceh. 2 kali ini ketimpa tangga, ketimpa genteng habis itu. Pas dia telepon apa? Kalau kita kan, macam mana bang? Mobil udah tahu ganti rugi, pokok abang beli yang baru. Tuh baru beli bang, baru seminggu, belum selesai abang, ku baru next kali. Tidak seperti itu. Bang, mungkin abang kurang sedekah, kurang banyak. Mungkin abang belum selamatan mobil tuh. Mungkin abang ada maksiat, cara Allah menghapuskan dosa macam tuh. Alhamdulillah ya Allah. Berkat apa? Setiap majelis taklim bawa oleh-oleh, ceritakan sama mereka. Akhirnya jadi seperti itu. Menyenangkan hati kalau kita punya ilmu agama, akan menjadi benteng, akan menjadi penjaga, akan menjadi pelindung untuk kita dan keluarga kita. Mungkin ini pengalaman Al-Fagir yang sedikit. Mungkin antum lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman dengan ilmu yang sudah banyak antum dapatkan. Maka majelis seperti ini jadikanlah sebagai naungan, sebagai wawasan, sebagai tempat kita mendapatkan ilmu dan niat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang Al-Fagir sampaikan insya Allah akan bermanfaat, terkhusus buat diri Al-Fagir dan insya Allah buat para hadirin wal hadirat yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, serta orang-orang yang selalu memegang 3 ini, yaitu meniru akhlak serta menteladani akhlak Rasulullah. Ini selalu saya tekankan kepada santri kami, meniru dan meneladani akhlak Rasulullah. Yang kedua, selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dimanapun Anda berada. Yang ketiga, jangan lupa, jangan sampai putus untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Hakadha minni wal afu minkum wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.